Halo sahabat Harbun, pagi-pagi menonton orkes, saat menonton jangan berisik. Saya di sini mau podcast, semoga bisa seru dan asik. Yeay. Kembali lagi dengan saya Sodik Abdillah di podcast Sahabat Harbun. Sebelumnya kemarin podcastnya digantiin sama host magang ya, sama Rizky Cungkring ya. Makasih loh Rizky Cungkring, kemarin nggak bisa nemenin ya, dia ganti sama Rizky Cungkring. Tapi seru loh kemarin ya. Oke, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang gizi tentunya ya, oleh seorang ahli gizi di Rumah Sakit Harapan Bunda, yaitu Ita Sintiawati Sarjana Gizi. Halo Ita, panggilnya siapa ini? Panggilnya apa? Ita aja kayak Ita aja ya, Ita Ita aja ya, karena kita seumuran ya, jadi panggil Ita ya. Iya. Oke Ita, di sini Ita ahli gizi ya di Rumah Sakit Harapan Iya, Bunda Kak, ya. iya. Mungkin sahabat Harbun yang sudah pernah ke Rumah Sakit Harapan Bunda mungkin sudah gak asing lagi nih sama Ita, ahli gizi di Rumah Sakit Harapan Bunda. Bagi sahabat Harbun yang belum tahu nih Ita, karena lagi pakai masker, kita tampilin ya foto Ita yang tanpa masker. Ini dia. Oke, itu ya fotonya ya. Udah pada tahu kan? Aduh. Mungkin pernah ketemu di luar juga mungkin ya. Oke Ita, kita ini mau ngomongin makan enak tapi tetap langsing. Oh ya, bagi sahabat Harbun jangan lupa ya untuk follow sosial media dan subscribe channel YouTube kita ya, karena di situ ada info-info menarik bagi sahabat Harbun. Sesuai tema kita, makan enak tapi tetap langsing ya. Kok bisa ya makan enak tapi tetap langsing ya? Bisa dong. Bisa ya? Bisa oh, dong, gitu. Kak. Kayak saya ya. Kayak kita ya. Kayak kita, Oh, kayak kita kita. ya, makannya Kita enak makannya terus. enak kan, tapi badan kita langsing tetap ya? kecil Oh, gitu. Oh iya benar-benar. Oke, ini karena apa ya? Karena ada sahabat Harbun nih yang tanya di sosial media kita ya. Pertanyaannya kayak gini nih. Oke, jadi sudah 1,5 tahun diet dia tuh, sebenarnya pengen diet. Sudah 1,5 tahun dia tuh nggak makan nasi sama Wah, sekali. 1 tahun 1 setengah. tahun setengah, saya aja Oke. 1 hari gak makan Nggak makan nasi aja udah nggak bisa nggak ya, Kak? bisa ya. Perutnya harus kena nasi ya, Harus kena walaupun cuma nasi. ditempelin dari luar ya Iya. nasinya ya. Oke, dia udah 1,5 tahun nggak makan nasi, dia tuh merasa sering pusing sama lemes. Itu gimana itu menurut kita? Jadi kalau menurut saya ya Kak, diet selama dia 1,5 tahun nggak makan nasi itu salah. Salah ya, Salah 1,5 tahun dong. oh ya? Iya, karena Gimana yang namanya diet itu sebenarnya bukan nggak makan nasi sama sekali. Nggak makan nasi sama sekali Iya, bukan ya? bukan. Ya? Tapi yang namanya diet itu mengurangin porsi nasi. Oh, ngurangi. Iya. Jadi misalkan dia makannya sekali makan 1 piring contohnya. Iya, kita kurangin misal 1 centong nih ya Kak. Oh, 1 Nah, centong. kita kurangin setengah centong Oh, setengah seperti centong. itu. Iya, jadi bukan nggak makan nasi sama sekali. Oh, iya, misal, benar-benar. misal sehari makan nasi 3 kali, Iya. itu bisa kita ganti dengan 2 kali, gitu. Atau 1 kali. Atau 1 kali. Yang penting tetap keisi nasi, gitu. Karena Oh, kan gitu. sumber karbohidrat nggak cuma dari nasi. Sumber tenaganya gitu. dari karbohidrat itu ya. Iya. Ya pantesan dia sering rasa pusing atau lemes kali ya. Sering rasa Oke, pusing. oke. Karena kan juga gula dari nasi kan juga Oh, ada ya Kak. benar. Kandungan gula di nasi. Iya, benar. gitu. Jadi, oh ya wajar ya 1,5 tahun nggak makan nasi. Berarti dia makannya apa berarti ya? Ya, Makannya apa sahabat ya, Harbun nggak lengkap nih. Makannya apa nih berarti sama 1,5 tahun? Bisa aja dia cuma makan sayur kali ya. Iya, Sayur aja, mungkin cuma daging. sayur sama lauk gitu. Lauk. Mungkin kan ada kadang-kadang ada juga yang pakai kentang ya. Kentang kayak gitu kentang. ya. Kentang. Tapi ya kalau saya nggak makan nasi ya lemes. Kita Iya gimana dong. makan nasi? Lemes juga Lemes Kak. juga ya. Oke itu tadi pertanyaan tentang 1,5 tahun diet nggak makan nasi. Jadi nggak benar ya. Jadi Nggak harus benar. kurangin aja lah porsinya Iya, ya. namanya diet itu bukan nggak makan nasi. Iya benar-benar. Malah yang ada nanti malah Nanti sakitnya tambah yang iya, malah. tambah sakit emah gitu kan Bener, Kak ya, karena nggak malah. keisi nasi. Bener. gitu. Malah yang ada malah timbul penyakit lain ya. Iya. Kurus malah tapi sakit gimana ya? Ya, itu. Jadi dietnya nggak sehat. Dietnya nggak sehat. Oke, sesuai tema tadi ya, makan enak tapi tetap langsing. Emang bisa ya? Kita berarti belum jawab ya. Makan enak tapi tetap langsing. Bisa ya? Bisa dong. Bisa. Contohnya makan apa itu? Misal nih, kita bukannya nggak boleh sama sekali makan junk food ya Kak. No, junk food bukannya Bukannya nggak nggak boleh boleh sama sekali. Boleh sama aja sekali. ya. Tapi tetap boleh, tapi tetap ada porsinya, nggak setiap hari gitu. Oh, Jadi gitu. misal yang tadinya seminggu bisa 2 sampai 3 kali, dikurangin seminggu jadi sekali gitu. Oh, tetap boleh ya. Tetap boleh Ya, makan junk icip-icip food. lah ya. Iya. Nanti lupa lagi rasanya junk food ya. Bukannya gitu. nggak boleh sama sekali. Oke, gitu. jadi tetap boleh makan junk tetap food. boleh. Nah, kan itu makanan enak. Makanan tapi, enak. Tapi kalau kayak saya ini sebulan sekali gitu nggak mau?
Bukan seminggu 2 Sebulan kali. sekali. Tapi kan porsi kakak, badan kakak nggak gemuk-gemuk banget ini kan ya. Udah pas ya. Ngomong-ngomong junk food nih, junk food apa sih? Oh iya lupa, kalau kita asik sendiri. Junk food itu tuh contohnya kayak mie ayam, seperti itu. Jangan nyebut merek ya, mie ayam. Nyebut merek enggak, kita kan berenang. Kayak apa sih kak? Cepat saji lah pokoknya. Iya, pokoknya makanannya siap saji, itu namanya gitu junk ya. food. Junk food ya, yang pinggir-pinggir ya, yang di mall-mall itulah ya. Iya. Cepat saji. Itu Ya junk itu jadi tetap boleh, tapi porsinya dikurangi. Iya. Misalkan seminggu 2 kali jadi seminggu sekali. Yang tadinya pesennya 1 porsi jadi setengah porsi. Oh, bisa ya? Gitu, bisa. Oh, jadi kita itu kalau setengah porsi, kalau saya gini, jadi mesen Mbak, pesan 1 nih, pesan 1. Nah, kita makan setengah nggak habis. Mbak, nggak habis ya setengah aja, bayarnya setengah. Ya, Ya. gitu. Nggak gitu ya? Enggak dong, Oke. kan bisa pesen setengah porsi. Oh gitu ya, pesan setengah porsi ya. Iya. Oke, itu tadi junk food, tetap boleh ya. Terus ada makanan lain nggak yang enak tapi tetap ini langsing? Kayak misalnya makan minum jus gitu Minum tetap jus, boleh iya, sih jus kak, kan jus juga sehat ya? enak, Iya, sehat sehat, juga lagi ya? iya. Yang nggak Itu boleh mungkin yang ini, yang ada penggunaan apa namanya? gulanya sih kak, karena kan dari gula tambah susu bisa aja. Oh. Nggak usah pakai gula sama nggak usah pakai susu. Jadi buah gitu, asli. jadi buah asli. Ya kan buah juga banyak yang manis ya. Kandungan seratnya itu kan juga bagus kalau kita Oh, buat benar, buat benar, diet benar, gitu. iya. Jadi apa namanya tetap enak juga kok jus itu. Jus ya Iya. buah itu enak tetap bisa langsing juga. Ada lagi nggak selain itu? Iya. Kalau minum-minuman ini bersoda boleh ya? Itu nggak sehat ya? Nggak boleh, itu nggak sehat Oh itu. gitu. Tapi sesekali boleh? Sesekali Oh, boleh sesekali kalau boleh. pengen ya, Kak. Iya, iya, Tapi oke. kan nggak setiap hari kan ya. Oke, Nanti oke. sakitnya nambah dong. Bener-bener, oke. Gitu. Jadi tetap boleh sih yang kalian pengenin ya. Saya juga pengen nih kalau ada yang enak, tapi tetap nggak boleh terus-terusan ya. Nggak Iya, mungkin makan nggak junk boleh food terus-terusan. pagi, siang, sore, malam nggak boleh ya. Nah, Apalagi gitu. Indomie ya. Mie ya. Sebut merek kan. Apalagi mie instan Kita ya nggak makan boleh mie ya. instan Instan gitu. nggak boleh ya. Nah. Instan. Tapi ada loh, dulu saya pernah nemu temen tuh. Dia sehari-hari itu ya anak kosan ya dulu waktu Iya. saya kuliah ya. Dia tuh sehari-hari makannya enak sih, pagi makan apa namanya iga bakar, siap makan soto, malam ayam bakar, tapi dalam bentuk mie itu. Tapi dah- Dalam bentuk mie, rasa mie. Rasa-rasanya gitu Iya, ya, itu Kak. nggak boleh juga ya. Nggak Karena boleh pagi, dong, siang, sore Kak. ya beda-beda rasanya, tapi tetap mie bentuknya. Iya kan mie itu kan diolah di dalam tubuh itu kan 3 hari kak. Oh 3 hari. Iya, jadi langsung keluar ya? Gimana kak? Udah langsung keluar? Enggak dong. Oh gitu, 3 hari baru bisa diolah ya? Iya, jadi nggak boleh selama 3 hari berturut-turut itu makan mie. Jadi nanti Oh, dulu numpuk. makan mie-nya gitu. Jadi Kan numpuk kasihan ya? di tubuhnya. Iya. Oh gitu, iya. Iya Nggak benar. bagus dong. Kalau tiap hari makannya ya ganti-ganti. Tapi Rasanya ya, tapi tetap mie. Tapi tetap mie. Oke, tadi ngomongin makan enak tapi tetap langsing. Tapi tetap langsing. Gimana sih menurut ahli gizi tentang pola diet ya? Pola diet yang normal ya, umum lah. Gini, jadi kalau menurut saya ya kak, diet itu kan mengurangin porsi nasi gitu. Nah, mengurangin porsi nasi. Nah, terus kalau untuk sayurannya nih, jadi kita banyakin makan sayur sama makan lauk. Makan sayur dan makan lauk. Iya, nanti kan kita kenyang. Nah, tapi di lauknya itu nggak boleh semuanya pakai minyak. Misal sayurnya udah ditumis, berarti ikannya bisa kita bakar, telurnya bisa kita rebus, seperti itu. Tapi kalau telurnya yang udah digoreng, berarti sayurnya bisa yang dibening, di sayur bening. Minyak lah ya. Iya, jadi kita juga ngurangin kolesterolnya itu juga, ngurangin penggunaan minyaknya Oh, juga, benar. Jadi seperti tetap itu. sehat. Ya, jadi ada yang direbus. Bagusnya malah direbus ya harusnya ya. Iya. Oh, gitu. Makanya nasi direbus ya. Beras tuh direbus jadi nasi ya, bukan beras digoreng ya. Bukan, beras itu direbus. Oh gitu, yang sehat ini ya. Jadi lauknya kalau bisa ya lalap-lalapan yang rebus tuh malah bagus ya. Iya, Oh, direbus bagus ya. misal kayak apa namanya wortel gitu, Wortel. dibikin sayur bening aja, terus nanti dicampurin sama telur rebus seperti Oke, itu. bener. Jadi nggak sayurnya. nggak semua harus digoreng. Iya. Ya, oke. Kalau junk food kan rata-rata gitu. Iya, Ya. kalau junk food itu kan rata-rata minyaknya banyak benar-benar. gitu kan ya kak, lemaknya banyak. Oke, itu tadi di rumah. Jadi bisa ya sebenarnya dibuat Bisa sendiri ya. dong, malah kita tahu kalau kita masak sendiri kan kayak iya. ikannya, kayak yang lain-lainnya itu kita masak sendiri. Oke. Jadi bisa ngatur sendiri Bisa lah. ngatur sendiri, porsinya juga kita bisa tahu gitu. Ngomong-ngomong kalau masalah makanan tuh, kalau dulu kan zamannya 4 sehat 5 sempurna. 5 sempurna. Kalau sekarang kalau nggak salah apa ya? Sepiring apa? Piring sehat tuh. Isi piringku Oh, itu isi piringku Kak. ya, benar. Yang isi piringku itu. Jadi kalau dulu kan pas 5 sempurna nanti di situ ada terakhir susu lah ya. Ya tetap Tapi ada kayak nasi, lauk nasi hewani. tetap. Sebenarnya isinya sama ya, cuma beda namanya Iya, aja cuma ya. beda Tetap di namanya situ ada aja, semua, ada gitu. karbohidrat. Kemudian gimana sih cara ngatur biar gizi kita seimbang?
cara ngatur biar gizi kita seimbang, yaitu kita tetap setiap hari itu kita tetap harus konsumsi nasi. Nasi itu kan sumber karbohidrat. Karbohidrat kita ada, lauk hewani kita ada. Lauk hewani itu kayak ikan, telur, ayam itu lauk hewani. Pokoknya daging-daging. Daging-dagingan itu lauk hewani. Terus? Sedangkan lauk nabati itu juga harus nabati itu kayak tahu, tempe. Itu proteinnya malah tinggi. Oh gitu. Jadi protein tinggi itu nggak harus di hewani, nggak harus dimakan ikan gitu. Oke. Jadi bisa tahu tempe. Proteinnya juga tinggi. Oncom itu pun juga ada proteinnya. Oncom tuh tempe ya? Oncom tuh apa ya Kak? Bukan loh Kak, apa sih? Ya itulah. Nanti kita cari sendiri ya Kak, oncom itu apa gitu kan ya. Tapi enak juga sih. Oncom itu juga ada proteinnya gitu. Buah dan susu kalau ada gitu. Buahnya tuh bebas lah ya buahnya ya? Buahnya tuh bebas. Buah pisang, buah pepaya, itu juga malah kandungan vitamin C-nya kalau di pepaya kan juga bagus. Jeruk, itu kan malah enak. Di belakang-belakang rumah kan biasanya ada pepaya. Kalau durian gimana durian? Kalau durian sih itu nggak bagus sih Kak sebenarnya ya, karena kan kandungan gasnya itu juga tinggi. Apalagi kalau ada orang mah, iya enak. Saya juga mau kalau Kakak mau beliin, gimana? Iya, udah mulai musim deh kayaknya di dekat rumah. Nanti kita pulang kerja beli ya. Enak tuh, tapi sebenarnya nggak bagus ya. Iya, nggak boleh banyak-banyak. Cuma sekedar icip-icip tadi lah ya. Iya. Icip-icip boleh daripada kadang kan kalau kita makan durian kebanyakan bisa pusing. Oh gitu, ya nggak cocok juga ya? Iya. Oh, saya cocok aja sih. Kakak cocok iya. aja. Oke. Enak soalnya. Perutnya panas nggak kalau Kakak habis makan? Enggak sih, kalau gratis. Oke, itu tadi gizi ya. Bisa nggak sih kalau misalkan kita beli nih jajanan di luar pinggir jalan contohnya, kan kita nggak tahu nih dari tadi bahannya, misalkan contoh banyak minyaknya gitu, atau ya bahannya yang nggak bagus lah. Kalau kita gimana ya, makan itu karena ya ibaratnya ya lapar ya. Makan. Kalau kita nggak tahu ternyata ada banyak minyaknya gitu, gimana kalau gimana itu? Kalau kan kita nggak tahu nih, kan kita nggak ngolah sendiri. Yang penting kan nggak setiap hari kan Kak, cuman sesekali. Yang penting kita cuman sesekali aja karena pengen kita makan kayak gitu, dan itu pun kita mungkin makan juga nggak habis banyak kan ya Kak. Mungkin kita kalau makan di jalan gitu pengen gorengan gitu paling banyak loh. Kalau saya 4 sampai 5 aja udah kan gitu. Iya. Iya, 4 sampai 5 potong gitu aja udah gitu kan, nggak mungkin kita beli 10.000 kita makan sendiri kan, nggak mungkin. Nggak apa-apa kalau cuma sesekali seperti itu. Sekali boleh ya. Tapi nanti kalau ada gorengan lagi ya udah jangan dimakan, karena kan ingat tadi aku udah jajan gorengan. Oh gitu, harus ngingetin diri sendiri juga ya. Iya, harus ngingetin diri sendiri juga. Ya gitu, yang belum punya pasangan ngingetin diri sendiri juga ya. makannya ya. Saya juga gitu sih, tapi kalau saya habis sih biasanya makan gorengan 4 atau 5. Tapi kalau saya makan 4-5 di tempat biasanya. Di tempat. Bilangnya 3. Enggak. Bilangnya tetap 4 atau 5 terus ini lagi bilangnya 3 bohong. Oke. Kita ngomongin diet lah, diet banyak lah yang orang-orang lakuin diet di sana. Ada juga yang mungkin kayak pernah kita baca di berita ya, itu ada yang minum teh ya kali ya, minum teh itu sampai bergalon-galon gitu demi diet gitu. Ya padahal ya mungkin mungkin dianggap bener ya. Tadi pertama dari sahabat Harbun nggak makan nasi selama 1,5 tahun. Jelas tadi salah ya. Karena nasi butuh juga kita dari bahan nasi tadi. Iya, terus kalau itu gimana? Kalau yang dia minum teh sampai bergalon-galon tuh, ada loh dulu pernah saya itu lihat. Itu gimana tuh? Mungkin dia beransumsi kalau minum teh itu bisa kurus gitu mungkin ya Kak. Karena kan kita kalau minum kebanyakan aja kita kenyang kan ya Kak ya. Oh, dia anggapnya gitu mungkin ya. Jadi dia minum banyak tuh dia biar tetap kenyang. Padahal kan kasihan ginjalnya ya Kak sebenarnya kalau kita minum teh apalagi yang segitu banyak kan kasihan ginjal kita kan. Kayak gitu kita bikin teh di cangkir aja kadang ada bekasnya kan ya. Apalagi yang minum teh bergalon-galon itu gimana di tubuh kita itu nantinya nggak bener juga. Oh iya, soalnya banyak kan macam-macam mereka tuh, ada yang ya itu tadi saya bilang, ada yang tadi sahabat Harbun contohnya nggak makan nasi, ada yang minum teh banyak-banyak, ada yang dia nggak makan tapi sebenarnya harus diimbangin olahraga juga sih. Iya dong. Harus olahraga juga ya. Tapi kalau misalkan dia lemes olahraga apa enggak?
pingsan ntar. Gini Kak, jadi misal nih, saya dulu waktu kuliah nih pernah diet juga. Segini Pernah diet juga? diet. Enggak Kak, dulu aku gemuk Kak. Oh, dulu gemuk ya. Dulu aku gemuk ya waktu kuliah. Iya. Nah, jadi dulu aku kalau habis pulang kuliah tuh aku masak Kak. Masak apa ya? Yang aku masak yang namanya anak kosan ya Kak ya. Ya nasi gitu, terus nanti pulang tuh mampir ke pasar ya kayak beli bayam, beli wortel. Itu sehat tapi. Itu aku masak sama nanti aku paling makan nasinya itu cuman sepucuk centong aja, Gitu. dibanyakin sayur sama telur rebus sama ikan goreng. Nah, jadi kita olahraganya sesudah kita makan. Bukannya sebelum makan? Bukan, jadi sesudah kita iya. makan itu kita olahraganya nggak usah yang berat-berat, nggak ketang skippingan berapa menit aja kayak gitu. Iya. Loncat-loncat itu loh. Iya. Terus skipping. Nah, habis itu kita minumnya air hangat. Oh, air hangat. Iya. Bukan malah udah keringetan malah minum air dingin. Jangan. Oh, jangan. Minumnya air hangat. Oke. Sebenarnya diet yang sehat itu seperti itu gitu. Berarti efektif tapi ya cara itu ya? Iya, makan buah. Kalau buah yang paling bagus buat diet itu apel ijo. Apel ijo. Malang gitu ya Kak ya, namanya apel Malang ya. Apel Malang yang kecil-kecil tuh ya. Itu memang biasanya kalau orang-orang diet itu konsumsinya itu. Saya dulu waktu kuliah juga gitu. Kalau ini buah apa ya? Buah plum apa? Buah. Iya kayaknya pernah dengar gitu ya Kak, ada yang diet-diet. Ada yang pakai buah plum. Tapi ya sama aja sih makan berkilo-kilo juga. Oh gitu. Jadi gitu. apa namanya? Ya tetap ya. Jadi olahraganya setelah makan ya. Setelah makan. Nggak malah abis makan banget atau dijedain ya dulu? Jangan dijedain. Kalau kita yang tahu kondisi tubuh kita ya Kak. Kalau kita kuat untuk olahraga dulu baru makan, oke, nggak apa-apa. Yang penting kita tahu kondisi kita kayak gitu. Jadi misal kalau cuman skipping atau aku lari-lari kecil 5 menit kayaknya aku masih kuat nih kayak gitu. Oke. Jangan dipaksain malah jangan yang ada dipaksain, pingsan ya. Oke, bahaya juga. Oke, benar sih. Oke, emang apa sih efeknya kalau misalkan kita sampai salah diet? Efek kalau kita sampai salah diet, kita kekurangan apakah asupan gula aja kita kadang lemes ya Kak. Apalagi kita kekurangan asupan karbohidrat juga, pasti kita nanti ada yang lemes, nanti sakit lambungnya yang emah gitu. Pasti kan ada tuh kadang anak-anak tuh ditanyain sakit mah gitu, kenapa nggak makan nasi, katanya kenapa mau diet Mbak, kan biasanya seperti itu. Banyak tuh pasien-pasien anak-anak gitu kan yang dia merasa badannya itu gemuk, makanya dia pengen diet gitu, ditanyain kenapa sakit perutnya, katanya nggak mau makan nasi gitu. Padahal ya dia nanti jadi sakit emah juga ya, terutama anak-anak kosan tuh kali ya. Udah akhir bulan ya. Akhir bulan dia minum obat emah terus. Minum promah gitu ya Kak, biar kenyang gitu ya. Oke. Gitu. Emang gimana sih cara kita tahu kalau badan kita itu apa ya bisa dikatakan proporsional ya? Ya, apa itu? Gimana caranya? Biar kita tahu apa saya ini pas enggak atau kegemukan. Itu bisa kita hitung sih, nggak harus ahli gizinya yang menghitung. Oh, jadi bisa ngitung sendiri? Bisa, kita sendiri pun gitu. bisa ngitung gitu. Itu ada rumusnya gitu. Jadi gimana itu? Ada rumusnya. Itu rumusnya namanya rumus IMT, indeks massa tubuh. Oke. Itu cara ngitungnya berat badan dalam bentuk kilogram ya. Dibagi sama tinggi badan dalam bentuk meter persegi. Oh, meter persegi. Jadi berat badan dibagi tinggi badan dalam bentuk meter persegi gitu. Nanti keluar tuh hasilnya. Nanti ketemu hasilnya. Normalnya berapa tuh? Nah, kalau untuk hasilnya 18 kurang dari 18,4 itu berarti gizi kurang. Oh, gizi kurang. Berat badannya kurang. Kalau di angka 18,5 sampai 24,4 itu normal. Jadi berapa? 18 sampai 24. 18 sampai 24 itu normal. Itu normal. 25 sampai 29 itu gizi lebih, berat badan lebih gitu. Itu yang perlu diet gitu. Gemuk gitulah Kak, dalam gemuk. Tapi kalau udah 40 ke atas itu udah obesitas, udah yang gemuk banget itu. Gitu. Jadi kalau udah gemuk banget ya mau nggak mau ya mungkin ya? Iya, mau nggak mau. Seenggaknya kita masuk di angka gemuk aja lah. Kita masuk di angka gemuk berarti kita udah harus nurunin dikit-dikit tuh, mumpung belum ke obesitasnya, mumpung belum ke gemuknya itu gitu. Oke, ya benar juga sih. Jadi ketahuan lah ya. Jadi bisa ngitung di rumah tadi, pakai rumus yang tadi ya. Iya, pakai. Rumusnya kita tampilin aja lah ya. Rumus IMT. Sini ya, tampilin ya.
Oke, hitung-hitungnya ya. Oke. Jadi sahabat Harbun bisa ngitung di rumah. Jadi ketahuan nih badannya Iya. apa namanya? Normal nggak sih, Normal gemukan nggak apa nggak sih? sih, kekurusan apa enggak. Tapi ada loh yang makannya banyak itu kita. Mm-mm. Makannya banyak tapi badannya nggak gemuk-gemuk tuh gimana Badannya ya? nggak gemuk-gemuk. Itu biasanya juga ada faktor keturunan itu? keluarga, Keturunan keluarga bisa sih juga? Kak. Biasanya juga ada. Oh iya, Gitu. soalnya ada tuh temen tuh makannya tuh nasinya tuh nambah-nambah terus. Pakai mie lagi dia. Pakai mie. Udah nasi pakai mie lagi itu karbohidrat campur karbohidrat ya. Dicoba ini ya, coba saran ya. Kalau mau tidur minum susu tapi yang full cream. Susu yang di apa di minimarket itu ya? Di minimarket coba cari susu kemasan, nanti ada tulisannya full cream Oh, gitu. gitu. Jangan yang low fat. Kalau yang low fat itu biasanya buat anak-anak yang diet, tapi kita belinya coba yang full cream. Itu ngapain ntar kalau Setiap mau efeknya? tidur kita minum. Oh, itu Gitu. langsung minum aja atau di Langsung kita minum aja, apa misal mau tidur gitu kan ada yang Iya, iya. bisa langsung jadi langsung diminum itu ya minum Kak. ya. Itu ada di situ low apa bukan yang low fat, yang full cream. Oh, full cream. Oh, di Bunda Isomat kayaknya ada deh. Ada, boleh nanti Kayaknya di Bunda Isomat. Ada ya. Nanti cari ada yang ya. full cream Full gitu cream ya, Oh Kak. ya. Oh, itu sebelum tidur minum. Iya. Nanti itu ngapain ngurangin berat badan ya atau Enggak, itu kalau misal kita pengen gemuk ya Kak. Oh, iya, pengen gemuk. Oh, iya, Kalau iya. yang pengen ngurangin berat badan belinya walau misal nih pengen diet tapi pengen minum susu, boleh nggak? Boleh Yang tetap full minum cream. susu tapi yang low fat. Oh, yang low fat. Yang ya. rendah oh, kok baik. lemak. Oh iya. Iya. Oke, oke. Gitu. Oh, Kadang tetap kan bisa. ada yang diet takut minum susu padahal dia pengen gitu. Ya, tetap boleh sebenarnya. Tetap boleh. Cungkring, ada ntar minum ya. susunya. Oke, itu tadi banyak ya ternyata ya ngomongin diet aja banyak loh. Iya ya Banyak Kak. apa namanya yang perlu sahabat Harbun ketahuin juga. Soalnya apa ya? Banyak yang nggak merhatiin kali ya, Iya. ya udah badannya yang kalau lapar ya makan. Lapar makan padahal sebenarnya kalau dihitung ternyata indeks massa tubuhnya lebih. Lebih. Ya. gitu. Saya juga belum ngitung loh. Ini kayaknya lebih apa Nanti kurang? kita ngitung ya Hitung Kak. ya? Nanti Kayaknya kita saya hitung kurang deh, bareng. tapi udah makan banyak loh ini. Makanya udah banyak. Tapi ya, gemuknya cuma di pipi sama di perut nih. Bisa nggak sih diet ngecilin perut gitu? Kak. Ngecilin perut. Bisa? Kayaknya selama ini susah deh. Oh Kak. susah. Kirain ada makan apa gitu enggak? Makan apa? Kurangin gitu, makan nggak apa ada. gitu, Kak? Belum ada sih Kak. Belum ada ya? selama ini, Saya mau diet ngecilin perut tapi nggak Tapi tahu yang apa sehat ya. gitu Iya yang ya, sehat Kak. gitu. Coba Kakak jangan minum Kakak sering minum es ya? Iya, enak coba sih es sekarang ya. minumnya. Minumnya coba anget sekarang ya? Minumnya yang anget dulu coba. Oke. Gitu sih sahabat Harbun ya. Jadi sahabat Harbun kalau misalkan main ke rumah sakit Harapan Bunda ya, mau dia nemenin dokter atau berobat, bisa juga konsul gizi kali sama Ita ya? Boleh, iya Boleh Kak, ya? boleh. Oke, jadi bisa konsul gizi sama Ita nih. Ini Iya. Ita ya, sama Ita. Nanti kalian konsul aja masalah tadi yang kayak IMT misalkan beratnya kelebihan, mau misalkan nggak bisa ngitung, minta hitungin Ita boleh juga ya? Boleh Kak. Oke, bisa konsul gizi di Rumah Sakit Harapan Bunda dengan ahli gizinya ya, dengan Ita. Daripada asal diet salah malah ternyata nyebabin penyakit yang lain, ya udah mendingan Biasanya konsul lewat aja. poli ya, Kak. Lewat Oh, biasanya lewat poli ya? Iya, lewat poli Rumah Ya, Sakit Harapan oke. Bunda. Nanti kita tampilin Instagramnya kali Ita ya. Jadi bisa DM ya. Oh ya, di sini ya. Instagramnya ada ya. Oke. Nanti bisa DM lah di situ ya buat sahabat Harbun yang mau DM dulu boleh, mau Mbak Ita, saya kegemukan nih. Rame jangan. dong nanti Ya, nggak Instagram apa-apa. aku, Kak. Ya, Oh, tapi gitu. jangan lupa di follow juga dong. Ya, pasti dibalas ya Ita ya. Wah, di follow dulu sebelum DM boleh ya, naikin follower ya. Oke. Tapi follow dulu Rumah Sakit Follow Harapan dulu Bunda. baru konsul ke Ita gitu. Apalagi ya ngomongin gizi kayaknya banyak banget sih Ita. Iya ya Kak, dari tadi kayaknya. Tapi kayaknya waktunya singkat banget ini Singkat ya banget Kak ya, singkat banget ya. Ada nggak sih yang pesan yang mau Ita sampaikan ke buat masyarakat yang nonton podcast ini atau khususnya buat sahabat Harbun? Mungkin ada ya Kak. Ada, dikit oke, ya. oke. Jadi untuk teman-teman sahabat Harbun yang ingin diet, jangan nggak makan nasi sama sekali. Itu salah, itu malah menyiksa diri kayak gitu. Jadi yang namanya diet itu bukan nggak makan nasi, tapi kita mengurangin porsi makan Mengurangi porsi gitu makan. ya. Jadi bukannya nggak makan nasi sama sekali gitu. Oke, benar tuh, catat sahabat Harbun ya. Oke Ita, udah berapa lama sih di Rumah Sakit Harapan Bunda sebagai ahli gizi kan, dari awal emang ahli Kak, gizi ya? Iya, Oh, dari tahun 2017. 2017. Oh, Iya. kayak saya belum lahir deh tuh. 2017. Sudah lama juga ya? 2017. Iya, Kak, Tapi emang 2017. kuliahnya di Lampung dulu apa di luar? Enggak, dulu kuliah di Jogja. Di Lampung belum ada ya? S1 udah ada sih Kak sekarang di Aisyah, tapi dulu zamanku belum ada. Oh iya. Oke, sekarang udah ada ya. Kalau dulu belum ada ya. Belum ada. Jadi keluar kota lah ya. Kamu tadi ke Jogja? Ke Jogja. Jogja ya. Oh, berarti ya orang Jogja ya. Kosnya Ke di Jogja tuh ya. Iya, Masak-masak tadi di kosnya Jogja ya.
Oke, habis itu pulang ke Lampung, emang rumahnya Pulang ke Lampung ya? Lampung. Dari tahun 2017 ya, lumayan lah. Udah banyak ya. Iya, Kak. Udah dari apa namanya? 2017. Ya banyak mungkin yang konsul-konsul gizi sama Ita ya? Iya, banyak Kak, Banyak lewat ya? poli itu. Kebanyakan poli sih ya? pasien-pasien SPPD sih Kak, Oh, penyakit sama dalam. pasien-pasien anak gitu. Oh, pasien anak juga Iya. ya benar, soalnya anak juga kan perlu ya makan Iya. makanan sehat. Mm-mm. Oke, Ita makasih waktunya Iya, Kak, udah sama-sama. berkunjung di Sahabat Harbun, di Iya. podcast Sahabat Harbun. Mungkin lain waktu nanti kalau ada Sahabat Harbun yang tanya lagi, mungkin tanyanya lebih ekstrim nanti kita jawab ya. Boleh, Oke, boleh. nanti kita bahas lagi di Oke. podcast Sahabat Harbun. Makasih Oke, Ita ya, ini kita sama-sama. culik sebentar buat jawab itu tadi sebenarnya, jawab Sahabat Harbun yang tanya Iya, tadi. Kak. Udah tahu 1 tahun setengah lo kasihan, dia nggak makan nasi ya. Mudah-mudahan Iya. nonton ya yang tadi ngasih pertanyaan dan segera bertobat lah. Oke, oke. Pak Andi punya burung kenari, burung dijemur hingga siang hari. Podcast berakhir sampai di sini. Salah dan janggal mohon dimaklumi. Dadah Sahabat Harbun.